Baik, pada pertemuan kali ini, pada pertemuan ke-13, kita akan membahas tentang konsep dan teori pembentukan bumi. Dalam hal ini adalah konsep tektonik lempeng. Teori tektonik lempeng ini ditemukan oleh Mackenzie dan Robert Parker tahun 1967, kemudian disempurnakan oleh J. Tuso Wilson. Isi dari teori tektonik lempeng itu adalah proses dinamika bumi yang mengakibatkan adanya jalur pegunungan dan adanya gempa. Makanya di permukaan bumi, para ahli melihat kok ada pegunungan dan sering terjadi gempa. Kemudian mereka melakukan riset atau penelitian sehingga muncullah teori tektonik lempeng. Nah, dasarnya dari tektonik lempeng itu berdasarkan gerakan, itu dipisahkan menjadi tiga: divergensi, konvergensi, dan mendatar atau sesar mendatar transform. Nah, selama ini diyakini bahwa bumi itu dinamis. Penggeraknya untuk teori tektonik lempeng ini masih dipercaya adalah teori arus konveksi. Jadi kalau kita lihat, kita panaskan air itu, nanti kalau yang hanya panas, dia akan naik, kemudian mendingin, dia akan turun, kemudian akan bersirkulasi. Nah, ini dimodelkan di dalam bumi. Jadi inti bumi panas, kemudian ini memanasi, sehingga di sini arusnya naik, kemudian ini bergerak ke sana, yang ini bergerak ke sana. Ketika bergerak ke kanan dan ke kiri, inilah yang menyeret dari lempeng atau kerak yang ada di bumi. Nah, secara umum pergerakan ini gambaran yang ideal terkait dengan pergerakan dari lempeng tersebut. Nah, kita mulai dari sini. Ini geraknya adalah divergen yang gambarnya ini. Divergen itu memisah antara lempeng satu dengan lempeng yang lainnya. Kemudian yang di bagian ini adalah bertubrukannya, tabrakannya antara satu lempeng dengan lempeng yang lain, atau kita sebut sebagai konvergensi. Nah, dalam perjalanannya nanti pergerakan ini juga saling bergeser, gitu ya, saling ketemu, tetapi tidak bertabrakan, tapi hanya saling berpapasan. Ini yang kita sebut sebagai sesar transform tadi yang ini. Jadi lempeng bertemu tapi saling berpapasan, saling bergeser. Nah, kita mulai dari gerak divergensi atau gerakan saling menjauh antar lempengan atau antar dua lempeng, antar satu lempeng ini ya, yang di sini bergerak ke kanan, yang ini bergerak ke kiri. Akibatnya ketika pergerakan ini arus konveksi tadi, bagian yang ini keraknya akan menipis. Sehingga ketika menipis, ketika diseret dia akan mudah pecah. Nah, yang paling bagus, contoh yang paling gak bagus yang untuk pecahnya lempeng samudra ini ada di Pasifik, sedangkan pecahnya lempeng benua itu yang sekarang sedang terjadi adalah benua Afrika. Nah, tadi yang saya sampaikan bahwa pergerakan divergensi itu bisa di kerak benua maupun kerak samudra. Yang kerak samudra ini adalah Pasifik, jadi ya lempengnya ini bergerak menghasilkan mid oceanic ridge. Sementara yang di Afrika ini kontinental jadi kerak benua ini saling memisah. Ini gambaran dari gerak divergensi. Sedangkan yang kedua itu adalah gerak konvergensi. Secara definisi ini adalah gerakan antar lempeng bergerak akibat saling mendekat, kemudian bertabrakan. Nah, salah satu lempeng itu akan menyusup ke dalam. Mengapa kok menyusup ke dalam? Karena berat jenisnya yang di sini lebih besar dibanding yang ditabrak, sehingga dia menyusup ke bawah. Contoh yang paling bagus di Indonesia itu ada di Samudra Hindia yang bertabrakan lempeng Hindia Australia bertabrakan dengan kerak Eurasia sehingga terbentuk palung mulai dari Sumatera, Jawa sampai ke NTT sana. Nah, hasil pergerakan tumbukan ini kalau di laut dia akan menghasilkan palung. Ya, tadi yang saya sampaikan palung, ya, palung Jawa, palung Sumatera itu hasil tumbukan antara dua lempeng di mana yang satunya menyusup ke bawah. Gambar kerak konvergensi, jadi pergerakan dua lempeng yang saling bertemu dan kemudian yang satunya menyusup, itu bisa terjadi antara kerak
lempeng samudra dengan lempeng samudra. Loh Pak, kenapa kok lempeng samudra dengan samudra bisa yang satunya menyusup? Ya karena karena ada perbedaan berat jenis, yang di sini umurnya lebih tua dan sudah dingin, yang di sini masih muda dan berat jenisnya masih ringan, sehingga yang lebih berat dia akan menyusup ke bawah. Ini antara lempeng samudra dengan lempeng samudra. Kemudian ini adalah lempeng samudra dengan lempeng benua, ya, yang lempeng samudra karena berat jenisnya lebih ringan, lebih berat dibanding lempeng benua. Begitu ditabrakan dia akan menyusup ke bawah. Ini yang contoh kasus atau contoh yang bagus ya di Indonesia. Kemudian antara kontinen dengan kontinen, gitu ya. Ini kontinen dengan kontinen. Awalnya ada kerak samudranya, tetapi kerak samudranya sudah di bawah dari kerak benua, sehingga ini bertabrakan. Ini contoh yang paling bagus, yang kontinen dengan kontinen collision ini adalah India. India, anak benua India yang menabrak lempeng Eurasia, menghasilkan yang ini namanya pegunungan Himalaya. Kemudian ada gerak lempeng yang saling mendekat, kemudian saling berbatasan. Ya, definisinya seperti itu. Kemudian ketika saling bertemu, kemudian saling berpapasan, nah batas inilah yang sering mengakibatkan terjadinya gempa. Nah, contoh yang paling bagus kalau di dunia itu adalah San Andreas Fault, gitu, yang membentang dari Los Angeles sampai Samudra Pasifik. Ini yang saling mendekat, kemudian saling berpapasan. Ini contoh yang sesar San Andreas, jadi dari San Francisco, Parkville sampai Los Angeles ini membentang sangat jauh, dan ini pusat-pusat gempanya yang di sini. Ini bertabrakan antara lempeng Pasifik dengan lempeng Amerika Utara. Ini saling bertemu kemudian saling berpapasan. Nah, di mana sih kalau kita tektonik lempeng kalau dikaitkan dengan bumi gitu ya. Jadi dengan kondisi ini bumi ya, di struktur dalam bumi ini sebenarnya tektonik lempeng itu hanya di keraknya sini, di lapisan tipis yang keras ini. Jadi kerak di sini. Jadi si kelempeng tektonik lempeng itu hanya di sini, namanya aja lempeng gitu. Jadi di sini ini tektonik lempeng. Jadi hanya di permukaan atau di kulit dari bumi yang kita masukkan sebagai keras. Nah, pada teori tektonik lempeng ini kondisi tektoniknya masih aktif sehingga banyak terjadi gempa, kemudian terjadi gunung api. Nah, kita lihat di Indonesia contoh yang paling bagus itu gunung api itu memanjang dari Aceh sampai Lampung, kemudian menerus di Jawa sampai ke Jawa Timur, kemudian menerus sampai Bali, Lombok, sampai di NTT. Nah, ini gambaran secara umum gitu ya di bumi. Kalau kita bagi-bagi berdasarkan teori tektonik lempeng, terbagi-bagi menjadi beberapa lempeng. Banyak lempeng gitu ya. Ada ini India, Australia, yang ini adalah Eurasia, kemudian ini Amerika Utara, ini Pasifik, ada Nazca, kemudian ada lempeng Amerika Selatan, ada Skotia, dan sebagainya. Nah, masing-masing pergerakan ini disimpulkan dengan tanda panah. Kalau tanda panahnya ini saling menjauh, ini adalah yang gerak divergen, kemudian yang saling mendekat begini, saling mendekat dan bertabrakan, ini yang kita sebut sebagai konvergensi, yang kemudian saling mendekat dan saling berpapasan, ini yang sesar transform, yang di sini adalah yang San Andreas Fault tadi. Baik, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan konsep tektonik lempeng, dan terima kasih.